Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, dijadikan sebagai acuan dalam bangsa dan negara. Lihat dari historisnya, rumusan Pancasila secara lisan telah disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian Doros mengatakan bahwa Pancasila dirumuskan oleh PPKI dan disahkan menjadi 5 sila, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dibentuk agar dapat menjawab semua isu-isu kontemporer yang terus berkembang hingga saat ini. Dilihat dari nilai-nilai yang dituangkan dalam 5 sila tersebut. Karena Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila harus diamalkan pada pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi informasi, sehingga Pancasila tetap memiliki eksistensi di setiap perkembangan zaman seperti yang saat ini terjadi. Isu globalisasi merupakan suatu tantangan baru bagi eksistensi nilai-nilai Pancasila. Globalisasi membawa berbagai tantangan baru di Indonesia. Salah satunya adalah persaingan kemampuan sumber daya Indonesia baik secara hard skill dan soft skill menjadi global. Persaingan untuk dunia kerja saat ini tidak hanya antara daerah lokal, melainkan antar negara. Kita harus kembali pada nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya. Beberapa model maupun pembahasan tentang Pancasila dan pemaparan tentang adanya ideologi sebagai dasar negara tidak lepas pula dengan adanya peran model sosial dalam pembentukan masyarakat yang berbangsa dan budaya. Model sosial menjelaskan adanya sebuah hak hakiki yang dimiliki oleh masyarakat sebagai cerminan dalam pembentukan nilai-nilai tersebut. Salah satu dari wujud model sosial tersebut adalah kepercayaan. Disebutkan bahwa kepercayaan merupakan satu modal yang paling dasar dalam pembentukan ideologi tersebut. Masyarakat yang punya kecenderungan terlalu bersemangat untuk mengadopsi sebuah nilai-nilai baru yang muncul dari paham yang masuk saat ini membuat hidup masyarakat lebih menggantungkan terhadap nilai yang masuk tersebut seperti paham globalisasi dan fundamentalis. Pelaksanaan Pancasila pada masa reformasi cenderung meredup dan tidak adanya istilah penggunaan Pancasila sebagai propaganda praktik penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terjadi dikarenakan oleh adanya globalisasi yang melanda Indonesia dewasa ini. Masyarakat terbius akan kenikmatan hedonisme yang dibawa oleh paham baru yang masuk sehingga lupa dari mana, di mana, dan untuk siapa sebenarnya mereka hidup. Seakan-akan mereka melupakan bangsanya sendiri yang dibangun dengan semangat juang yang gigih dan tanpa memandang perbedaan. Dalam perkembangan masyarakat yang secara kultur, masyarakat lebih cenderung menggunakan Pancasila sebagai dasar pembentukan setiap kegiatan yang mereka lakukan. Tujuan Pancasila dalam hal ini sebenarnya adalah untuk menciptakan masyarakat kerakyatan. Artinya masyarakat Indonesia sebagai warga negara dan masyarakat mempunyai kedudukannya dan hak yang sama. Dibutuhkan perhatian dan energi besar dari bangsa yang unggul dalam revolusi industri keempat. Namun sayangnya, perhatian dan energi bangsa Indonesia justru terkuras untuk mengurusi permasalahan kebinekaan yang tak kunjung usai. Bahkan eskalasinya cenderung meningkat belakangan ini. Hasil survei yang dirilis tim Pusat Penelitian Politik LIPI menunjukkan bahwa politisasi sara dan identitas menjadi potensi tertinggi yang dapat menghambat penyelenggaraan pemilu 2019 dan berdampak pada konsolidasi demokrasi di Indonesia. Eskalasi politisasi sara dan identitas memang cenderung meningkat terutama sejak Pilkada DKI Jakarta 2017. Isu-isu sara dan identitas bahkan hampir selalu dikapitalisasi, diinstrumentalisasi, dan dimobilisasi dalam setiap kontestasi politik, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Sehingga polarisasi masyarakat tidak hanya didasari kepentingan politik, tapi juga identitas primordial. Politik identitas dan bangkitnya primordialisme belakangan ini menjadi alarm darurat sara yang menandai bahwa kebinekaan sebagai identitas bangsa Indonesia sedang terancam. Beriringan dengan itu, juga hipokrisi dan vigilantilisme terus menghiasi ruang-ruang publik, khususnya media sosial yang saat ini menjadi panggung terpopuler. Kondisi kebinekaan bangsa yang sedang terkoyak ini penting disikapi oleh seluruh komponen bangsa dengan menegaskan kembali nilai-nilai keindonesiaan dan mengelolanya sebagai kekuatan untuk menata masa depan Indonesia yang lebih baik, terutama menghadapi revolusi industri 4.0 yang telah bergulir. Industrie 4.0 angucken, dann basiert sie ja auf der Logik dieser Cyber Physical Systems. Das heißt, sie haben autokrate selbst arbeitende Systeme, die sich optimieren und sich gegenseitig austauschen und dadurch letzten Endes Produktion optimieren.